pergantian pemain dari kedua tim. Masih memakai skuad yang sama dalam babak pertama tadi. Kali ini tekanan melalui Atep bagi Persib Bandung. Masih Atep kita saksikan dan langsung diamankan oleh Supriyono November 2010. Dan tidak itu aja, mereka pun juga akan melakukan partai tandang berikutnya ke Sriwijaya FC pada tanggal berikutnya. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Oh, iya, tadi memang sedikit ada tendangan dari Fandi Edi terhadap Syahril yang tidak begitu tampak. Sedangkan bagi PSM Makassar sendiri, setelah melakoni 4 partai tandang yang cukup berat, mereka akan tampil di kandang sendiri menghadapi Persisa Putra Samarinda pada tanggal 28 Oktober. Ya, satu usaha dari Anar Obiora untuk melakukan placing langsung ke tiang jauh. Dan sedikit terlihat Rendra bahwa di babak kedua ini, anak-anak dari Makassar lebih berani melakukan atau mengambil inisiatif menyerang. Umpan Atep kepada Christian Gonzalez. Dan kali ini peluang dari Syahril Ishak dan masih Syahril Ishak kita saksikan. Ya, dan kali ini wasit oleh Hadi menunjuk titik penalti. Kita lihat pada akhirnya oleh Hadi mengambil keputusan memberikan penalti, dan kita lihat bagaimana kembali sosok seorang Fandi Edi yang melanggar. Gerak dari Syahril tidak begitu jelas terlihat tadi, memang kita akan menunggu bagaimana tayang ulangnya. Umpan jauh dari Atep yang sangat bagus. Ya, memang walaupun tadi sedikit mengenai bola, namun indikasi untuk melakukan pelanggaran terlihat di sini. Bagaimana tackling dari Fandi Edi, dan akhirnya oleh Hadi tidak memberikan maaf lagi kepada Fandi dan memberikan pelanggaran penalti. Pelanggaran dari Fandi Edi terhadap Syahril Ishak membuat wasit menunjuk titik penalti. Dalam kondisi tertinggal Rendra, tentunya juga beban sangat berat bagi seorang Atep untuk mengeksekusi gol. Dan apabila gol tercipta, bahkan ini akan menimbulkan semangat baru bagi timnya. Dan apabila gol tidak tercipta, ini akan menjadikan meruntuhkan mental bermain. Atep kali ini dan gol. 1-1 skor Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung, di mana Atep mencetak gol di malam hari ini yang merupakan gol yang kedua di musim ini bagi Persib Bandung. Iya, cukup dingin. Kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Atep yang memang begitu yakin untuk mengambil tendangan penalti yang seperti kata Rendra tadi bahwa biasanya Eloko lah yang melakukan eksekusi. Dengan hanya satu langkah menempatkan bola di sektor sebelah kanan gawang dari Denny. Sangat baik. Kita lihat, ya, 2-3 langkah menghujam gawang dari Denny Marcel, menyamakan kedudukan 1-1 bagi tim Maung Bandung. Dengan perubahan yang dilakukan oleh tim Makassar. Haryono kali ini. Eka Ramdhani. Baihaki Kaizan. Kembali tekanan melalui Jules Basileon Ambele. Marwan Saede. Umpan yang cukup baik Marwan Saede, dan kita saksikan flying header dari Nova Arianto. Lempar ke dalam Fandi Edi. Wow, terjadi pergumulan di depan gawang. Masih bisa diamankan oleh Markus Haris Maulana. Kita lihat juga
Walaupun posisi sebagai striker, dia juga berusaha untuk bertahan sama baiknya dengan dia menyerang. Marwan Sayede kali ini 2 tendangan Oh. langsung. First time yang dilakukan oleh Marwan Sayede. Ia arah kepada Marcus. Saril Ishak. Eka Ramdhani kembali kepada Saril Ishak kali ini. Tekanan dari Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez disaksikan berusaha melewati Goran Subara. Datang kali ini Baihaki Kaizan umpan dalam kotak penalti. Mulai Marwan Sayede. Saksikan perebutan bola Marwan Sayede dan juga Pablo Frances. Oh, Lemparan ke dalam Supriyono. iya, terlihat justru memang dengan gol yang tercipta malah PSM justru lebih berani sekarang keluar menyerang dengan masuknya Marwan. Pertandingan semakin terbuka. Christian Gonzalez kali Oh, dan masih bisa diamankan oleh Denny Marcel. ya luar biasa sekali kita lihat bagaimana sepersekian detik kesempatan yang dimiliki oleh Eloko Gonzalez dengan kekuatan kaki kirinya melakukan syuting yang sangat-sangat deras, namun sigap sekali Denny Marcel dengan posisi yang sangat tepat untuk menangkap bola. Kita lihat di sini keras sekali, namun arahnya memang sangat tepat kepada Dini. Pernah 4 kali ia raih. Marwan Sayede dan kali ini first time-nya masih bisa diamankan oleh Marcus Harrison. Kita tahu di situ juga masih ada Siswanto dan Erlangga. Christian Gonzalez kali ini. Masih ada Goran Subara. Cukup tenang penampilan dari Goran Subara tadi untuk bisa menghalau tekanan Christian Gonzalez. Richard Anore Obiora memindahkan bola kepada Marwan Sayede. Tampaknya Marwan Sayede menjadi poros serangan kali ini bagi tim PSM Makassar. Jules Basile Onambele. Kembali kali ini kita saksikan Supriyono umpan di dalam kotak penalti dan kembali sundulan dan terjadi perebutan bola. Masih bisa kembali diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Wildansyah. Kembali Saril Ishak. Baihaki Kaizan. Jules Basile Onambele. Bola daerah kepada Richard Anore Obiora yang kali ini bermain free roll. Dan Richard Anore Obiora ke tiang jauh menuju Marwan Sayede. Goran Subara. Datang kali ini Richard Anore Obiora dan Richard Anore Obiora kita membentur misar gawang dan masih ada sebuah sundulan dari Marwan Sayede. Luar biasa kita lihat bagaimana justru inisiatif anak-anak Makassar yang berkali-kali merepotkan pertahanan dari Bandung. Kembali kita lihat eksekusi dari Anare Obiora sangat berkelas walaupun mengenai tiang. Kanan kali ini, Denny Marcel masih bisa menggagalkan Persib Bandung. Permainan lebih terbuka di pertengahan babak kedua ini. Ya. Saling silih berganti melakukan tekanan. Ya memang sangat menarik Rendra, kita lihat kedua tim sudah berusaha untuk keluar menyerang, untuk mencuri gol kemenangan. Kita akan lihat siapa atau tim mana yang lebih fokus, konsentrasi menyerang dan bertahan yang lebih baik. Saya pikir akan bisa menangkan pertandingan ini.
Tadi tekanan dari PSM Makassar dan kali ini Marwan Sayede kembali. Richard Anore Obiora. Kembali kepada Marwan Sayede. Dan Marwan Sayede bertubi-tubi tekanan dari PSM Makassar kali ini. Ya, kita lihat bagaimana Markus sedikit frustasi dengan rekan-rekannya yang sudah mungkin semakin melemah dari segi pertahanan dan begitu gampang ditembus oleh Marwan yang begitu leluasa melakukan syuting-syuting dari jarak yang sangat jauh. Markus pun hampir saja Direbut bola oleh Diva Tarkas. ya kehilangan keseimbangan tadi Pablo. Saril Ishak menuju kepada Jejen Zainal Abidin. Ya, dengan masuknya Jejen yang Di pertemuan musim lalu, ketika pertandingan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Persib Bandung unggul 2-0 atas PSM Makassar. Ketika itu Eka Ramdhani dan Christian Gonzalez lah yang mencetak gol bagi Persib Bandung. menurut Persiba maksud saya, kita lihat mereka dimasukkan di babak kedua ini dan ini adalah satu harapan baru bagi tim Maung Bandung untuk paling tidak mencuri gol atau kebalikannya. Atep. Oh. Iya, keras sekali kita. Iya, terjangan dari Wildansyah tadi. Makassar baru mencetak 4 gol. Dan dari 4 gol itu juga hanya dicetak oleh 2 pemain, yaitu Andi Odang dengan 3 gol dan juga Goran Subara dengan 1 gol. Meninggalkan lapangan permainan. Mencermati permainan dari anak buahnya tentunya. Supriyono lemparan ke dalam. Novarianto langsung mengamankan daerahnya. Akhir Haris Maulana langsung bola kirim ke depan menuju pada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez, cukup baik Christian Gonzalez menuju kepada Atep dan inilah dia sebuah percobaan dan masih Atep kita saksikan. Masih ada Goran Subara. Ya, terlihat mungkin sudah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan atau mungkin juga memasuki menit akhir ini tidak begitu banyak strategi yang keluar atau set play yang ditunjukkan anak dari Maung. Jadi sebuah hal yang sangat berat bagi seorang Jovo Vukovic untuk bisa terus menjadi pelatih kepala Persib Bandung dan kali ini adalah Christian Gonzalez. Wow! Rahmat Afandi tendangannya hanya tipis di atas gawang dari Denny Marcel. Iya, hampir saja si Super Saprendra bisa mencetak gol kemenangan bagi tim Maung Bandung. Menerima umpan back pass tadi dari Eloko, namun sepakannya masih di atas gawang dari Denny Marcel. Oh, tipis sekali. Kita saksikan pemain yang juga pernah menimba ilmu di Diklat Ragunan, Rahmat Afandi. Ya, Afandi
Kita saksikan kali ini adalah Richard Anore Obiora dan sebuah gol bunuh diri dari Wildansyah membuat kedudukan menjadi 1-2. PSM Makassar unggul atas Persib Bandung. Sebuah malam yang berat tentunya bagi Jovo Cikovic dan juga malam yang tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Stadion Siliwangi malam hari ini. Ya, satu kata Rendra, tragis Rendra, diakhiri dengan gol bunuh diri seorang Wildansyah. Kita lihat bagaimana tadi pada saat anak-anak dari Juku Eja melakukan serangan balik yang begitu cepat. Anaru Obiora lepas dari kawalan. Kita lihat di sini, umpan yang sangat terukur dari Andi Odang. Ya, Maman terlepas. Dan akhirnya Obiora melakukan placing, mengumpan ke tengah. Walaupun memang tidak begitu berbahaya, namun kita lihat clearance Wildansyah membelokkan bola ke gawang. 2-1 untuk Juku Eja. Sebuah umpan tarik yang dilepaskan oleh Richard Anore Obiora memaksa Wildansyah untuk melakukan gol bunuh diri. Sebuah malam yang sangat tidak mengenakan bagi Wildansyah. Ya, memang terlihat di babak kedua ini begitu banyaknya serangan demi serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan, yaitu di mana Wildansyah bermain. Dan akhirnya kita lihat sangat tragis. Siliwangi Bandung pun tampaknya memang juga tidak bisa menampung antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat kota Bandung sekitarnya untuk memberikan dukungan kepada tim Maung Bandung. Dan sekali ini adalah Saril Isa, kita saksikan umpan yang sangat baik kali ini, peluang dari Persib Bandung dan sebuah peluang bisa digagalkan oleh PSM Makassar dan kembali datang Haryono. Richard Anore Obiora. Offside Marwan Sayede. Ya, kita lihat bagaimana usaha yang sangat baik tadi. Umpan dari Saril tadi. Sayang sekali memang tidak bisa menjadikan gol. Berharap-harap cemas. Begitu juga dengan para pendukung dari Persib Bandung. Dan sebuah malam yang sangat-sangat tragis terjadi di Stadion Siliwangi Bandung, di mana Persib Bandung mengalami kekalahan 1-2 dari PSM.